Film diawali dengan pemandangan sebuah rumah yang agak kumuh di tengah desa. Di sana banyak boneka-boneka yang cukup menyeramkan. Seorang pria dengan keadaan yang agak mengerikan seperti sedang melakukan ritual. Scene kemudian berpindah malam hari. Di pinggir sumur seorang wanita bernama Dara. Dia sedang menimba air. Kemudian menutup sumur itu. Saat Dara hendak pergi, tiba-tiba saja tutup sumur itu pun bergerak. Dara membuka penutup sumur itu dan mengamatinya. Tiba-tiba saja, Dara ditarik oleh sesosok makhluk yang mengerikan. Dan ternyata itu adalah adegan syuting sebuah film horor yang berjudul Boneka Arwah. Dara menjadi pemain utama dalam film itu. Dara adalah seorang aktor film yang dikenal sebagai Ratu Horor. Sutradara film itu pun sangat puas dengan akting dari Dara. Sutradara itu berterima kasih pada Jenny, yang merupakan manajer dari Dara. Dia yakin film Boneka Arwah akan laris di bioskop. Laura sang paranormal mengambil boneka yang ada di atas sumur. Gendis memperhatikan Dara. Dara digotong oleh para kru. Dara seperti kerasukan dan, akhirnya Laura pun menyadarkan Dara. Setelah sadar Dara mencari Laura, dan mengucapkan terima kasih pada boneka itu, karena sudah menjadi partner dalam mainnya. Laura berkata jika mereka berjodoh, suatu hari nanti bisa bertemu lagi. Bahkan spirit doll itu menyukai Dara. Beberapa hari setelahnya, Dara akan menghadiri sebuah gala premier. Sebelum itu Dara melihat sebuah video wawancara Darius. Darius adalah mantan suami Dara. Di video itu wartawan bertanya tentang keretakan rumah tangga Darius dan Dara. Tiba-tiba saja Jenny mengirim pesan tentang kekesalannya pada Darius dan selingkuhannya. Bahkan dia ingin mengerjain selingkuhan Darius dengan media dukun. Namun Dara menolak. Saat ini dia sedang ingin fokus dengan pekerjaannya saja. Mbok Rosi datang. Dia mengatakan kalau Ambun tidak mau menggunakan baju yang dikasih Dara. Dara pun segera ke Embun. Dia memaksa Embun untuk menggunakan gaun berwarna merah. Kemudian Dara bersama produsernya menuju acara gala premier. Dara sangat berterima kasih dengan Revi karena dia masih percaya dengan dirinya. Apalagi setelah gosip tentang perceraiannya. Sampailah Dara di gala premier dengan mengenakan gaun berwarna merah. Dara berjalan sangat anggun. Banyak wartawan yang mendekati dan memberinya pertanyaan. Salah satunya tentang perceraiannya dengan Darius. Dara menjelaskan kalau wanita yang saat ini bersama Darius itu bernama Niken. Dia adalah sekretaris Darius di kantor. Namun Dara saat ini hanya mau fokus untuk karirnya saja. Sementara itu Embun melihat sebuah boneka ada di tempat itu. Padahal sebenarnya tidak ada boneka di sana. Embun menelepon papanya. Mengetahui itu, Dara menjadi marah. Dia merebut handphone Embun. Dara mengatakan kalau Darius tidak perlu lagi menelepon Embun. Apalagi memanjakannya. Darius berkata kalau Embunlah yang meneleponnya. Embun juga berkata kalau dia takut. Dara menjelaskan jika sebelum berangkat memang dia baru saja memarahi Embun. Dara meminta agar Niken tidak lagi bersikap sok baik pada Embun. Darius menjelaskan kalau saat ini dia sudah resmi menikah dengan Niken. Dara pun akhirnya menutup teleponnya. Kemudian dia meminta Mbok Rosi untuk menelepon sopirnya agar mengantarnya pulang. Saat Mbok Rosi sedang menelepon sopir, tiba-tiba saja boneka Embun jatuh. Kemudian bergerak masuk ke dalam ruangan. Embun yang melihatnya pun mengikutinya. Di sana sudah ada boneka. Dan tiba-tiba saja sebuah bayangan besar ada di atas boneka itu. Hingga membuat Embun menjadi ketakutan. Mbok Rosi pun datang. Dia juga heran kenapa boneka Embun ada di ruangan itu. Dengan sigapnya Mbok Rosi segera mengambil boneka Embun. Kemudian pergi dari ruangan. Sementara itu setelah gala premier, Dara bersama Jenny dan Raffi pergi ke bar. Mereka bersenang-senang malam itu. Di sisi lain Embun yang sudah tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh suara-suara aneh. Lampu yang tiba-tiba padam.
bahkan jendela yang tidak tertutup korden. Embun pun terbangun. Lalu ada sesosok besar yang dia tutupi dengan selimut. Embun penasaran dan ingin membukanya. Saat dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Namun setelah itu tiba-tiba saja sosok makhluk besar itu ada di belakang embun. Hingga membuat embun pun menjerit. Dara pulang bersama Raffi. Dia dan Raffi bermesraan, tanpa diketahui dari kamar embun. Embun memperhatikan mamanya yang bermesraan dengan laki-laki lain. Dara meminta Raffi untuk pulang, karena dia tidak mau embun tahu kalau Raffi ada di rumahnya. Tak lama tiba-tiba embun datang, dan dia marah dengan mamanya, karena merasa kalau mamanya sudah tidak sayang lagi dengan papanya. Dara mencoba menjelaskan pada embun, namun embun tetap marah, hingga saat dia hendak turun di tangga. Tiba-tiba kaki embun ditarik oleh sosok yang menakutkan, hingga membuat embun pun jatuh dan tewas seketika. Dara menjerit dan menangis melihat anaknya bersimpuh darah. Embun pun dibawa ke rumah sakit. Darius merasa kalau Dara tidak bisa menjaga embun dengan baik, hingga keduanya terjadi percekcokan. Sementara itu Jenny malah menyudutkan Niken atas kematian embun. Keesokan harinya, jasad embun sudah ada di rumah. Darius dan Niken datang, namun Dara tidak menyukai Niken. Dia meminta Niken untuk pergi dari rumahnya. Tiba-tiba Dara melihat embun bernafas. Sontak dia langsung berteriak, dan mengatakan pada semua orang kalau embun masih hidup. Laura sang paranormal pun menyadarkan Dara. Setelah pemakaman embun, Dara tampak sangat sedih. Dia tidak mau makan, dan menangis seharian, bahkan terus-menerus melamun. Dara juga tidak keluar kamar selama 3 hari. Mbok Rosi sangat khawatir dengan keadaan majikannya itu. Dara bahkan ingin mati, agar bisa ketemu dengan embun. Dia terlihat sangat terpukul dengan kematian anaknya itu. Dara sangat menyesal karena sering memarahi embun. Dia masih ingin embun ada di sampingnya. Jenny mengatakan kalau Dara bisa ketemu dengan embun tanpa harus mati. Mendengar itu seketika Dara merasa senang. Jenny mengajak Dara ke suatu desa, dan di perjalanan Jenny menjelaskan kalau sebentar lagi Dara bisa berbicara dengan embun. Meskipun embun sudah tidak ada. Sampailah mereka berdua di rumah seorang dukun. Di sana Dara disuruh minum ramuan. Setelah itu dia diberi jengkol, yang katanya ada arwah embun. Di sana Dara harus memberi makan dan menyayangi jengkot itu seperti anaknya sendiri. Setelah keluar dari rumah itu, Dara membuang jengkot, dan merasa kalau ide Jenny itu sangat gila. Mana mungkin dia bisa percaya kalau jengkot itu adalah embun. Mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Jengkot yang tadi dibuang Dara pun berubah menjadi manusia yang besar. Kemudian Sin memperlihatkan Laura yang sedang melakukan ritual dengan kartu-kartunya. Setelah sampai di rumah, Dara mendengar ada sesuatu di kamar embun. Saat kamar embun dibuka, ternyata ada Darius di sana. Darius sangat merindukan embun, bahkan dia meminta boneka kesayangan embun. Lalu Darius menanyakan kabar Dara. Dara menjawab kalau semuanya seperti yang dia lihat. Dara menyuruh Darius untuk pulang karena dia akan beristirahat. Tiba-tiba saja Raffi telepon, namun Dara tidak menggubrisnya. Dan tiba-tiba pula boneka itu ada di rumah Dara tanpa Dara tahu. Sementara itu Raffi mendapat komplain dari sutradara, karena Dara tidak ikut promo film. Dia meminta Raffi agar menyuruh Dara untuk kembali ikut promo dalam filmnya. Ternyata Raffi dengan seorang wanita, yang baru saja tidur dengannya. Wanita itu mengatakan kalau dia akan ikut main di sequelnya. Karena itu janji Raffi. Raffi hanya diam tanpa suara. Keesokan harinya saat Dara terbangun dari tidurnya, dia dikagetkan dengan boneka yang sudah ada di dalam kamarnya. Dara memanggil Mbok Rosi dan bertanya mengapa ada boneka di dalam kamarnya. Mbok Rosi berkata kalau tadi pagi memang ada boneka itu di depan rumah. Boneka itu bertuliskan untuk Bu Dara. Dara mengambil boneka itu, kemudian membuangnya ke dalam tong sampah. Tiba-tiba saja tutup tong sampah itu bergerak. Boneka itu seperti ingin keluar. Dara pun membukanya, dan tiba-tiba dia melihat ada embun di sana. Dara pun menggendong embun dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sementara itu Niken baru saja melakukan tes kehamilan, dan dia ternyata positif hamil. Namun dia tidak berani mengatakannya pada Darius.
karena Darius masih saja sibuk dengan boneka embun, dan terus-terusan sedih atas kematian embun anaknya. Dara merasa sangat senang, karena embun kembali. Mbok Rosi keheranan melihat Dara, yang menganggap boneka itu sebagai embun. Apa yang dilihat Dara dan Mbok Rosi berbeda. Dara melihat boneka itu adalah embun, sedangkan orang lain melihat itu hanyalah boneka. Beberapa hari setelahnya, Dara akhirnya mau ikut promo filmnya. Beberapa wartawan bertanya pada Dara, bagaimana dia bangkit dari rasa sedihnya setelah ditinggal anaknya. Dara pun menjawab kalau embun tidak pergi. Dia selalu berada di sampingnya, bahkan selalu menjaga Dara. Kali ini filmnya sudah tembus 1 juta penonton. Bahkan Pak Roni sang sutradara akan mengadakan sequelnya dengan para pemain yang masih sama. Tiba-tiba saja seorang wanita yang pernah tidur bersama Raffi berkata, kalau dia siap juga bermain di dalam film sequel itu. Semua orang pun keheranan. Sepertinya boneka menyeramkan yang berwujud embun marah dengan Raffi. Dia menatap Raffi dengan tatapan penuh misteri. Setelah selesai, Raffi memerahi wanita tadi yang meminta menjadi pemain sequel film. Raffi berkata kalau semuanya masih proses. Tiba-tiba saja Dara datang dan berkata kalau Raffi memang pembohong. Bahkan dia pernah berkata kalau dia mencintai Dara. Dara juga meragukan wanita itu. Walaupun dia dipilih jadi pemain, apakah dia bisa beradu akting dengannya? Keesokan harinya, 2 teman Dara yang bernama Ega dan Lupeng datang. Mereka sangat senang sekali karena setelah Dara comeback di dunia perfilman, filmnya bisa langsung tembus 1 juta penonton. Dara meminta Lupeng untuk mengkeramasi boneka itu. Seketika wajah Lupeng pun terlihat kesal. Harusnya dia yang merawat rambut Dara, bukannya boneka. Dengan terpaksa Lupeng harus mengkeramasi boneka itu. Tiba-tiba saja tangannya berubah menjadi hitam. Dia pun segera mencuci tangannya. Dan lagi boneka itu menunjukkan sisi seramnya. Dia berubah menjadi embun dengan mata yang menyeramkan, hingga membuat Lupeng menjadi sangat ketakutan. Saat Lupeng mendekati boneka itu kembali utuh menjadi boneka. Kemudian boneka itu mengeluarkan jari dari mulutnya. Lupeng berteriak ketakutan. Dia merasa kalau jarinya putus digigit oleh boneka tadi. Ega pun datang, dan memastikan kalau Lupeng tidak kenapa-napa. Siang harinya Jenny datang ke rumah Dara. Dia mengatakan kalau Dara terlalu berimajinasi, hingga menganggap boneka adalah embun. Dara marah karena yang dia lihat embun, bukannya boneka. Dara bisa semangat lagi, karena ada embun. Jenny berusaha menyadarkan Dara, namun Dara malah mengusir Jenny. Malam harinya, Raffi sedang sauna. Tiba-tiba saja setan yang menyerupai embun datang. Dia menaikkan suhu ruang itu hingga panas sekali. Dia datang dengan wajah yang sangat menyeramkan, membuat Raffi ketakutan. Namun pintunya terkunci. Raffi pun terjebak di ruang sauna dengan suhu tinggi, membuat dia tak sadarkan diri. Sementara itu, Niken sedang menonton video promosi Dara tadi. Dia juga kaget karena mengira boneka itu adalah embun. Tiba-tiba Darius datang. Niken mencoba mendekati suaminya itu. Namun Darius malah menghindar, dan berkata, kalau saja dulu dia tidak bertemu Niken, pasti dia tidak akan bercerai dengan Dara, dan embun pasti masih hidup. Mbok Rosi mendengar ada suara aneh di dalam rumah. Dia pun mengendap-endap dan mencari sumber suara. Dari kejauhan dia melihat embun. Di sana Mbok Rosi mendekati embun, dan dia melihat embun yang berlumur darah sedang makan daging sambil berkata, Mbok Rosi menelepon Darius, dan berkata kalau Dara sudah tidak waras. Bahkan boneka itu sangat menyeramkan. Mbok Rosi menutup teleponnya. Tiba-tiba saja makhluk besar mendekatinya, dan membunuh Mbok Rosi. Darius kebingungan dengan semua yang diucapkan Mbok Rosi. Makhluk besar itu pun mendatangi Dara. Dia pun merasuki Dara. Dara menelepon Darius. Dia berkata kalau mereka harus kembali menjadi utuh seperti dulu lagi, agar embun tetap bersama mereka. Darius terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Seketika Niken terlihat cemas dengan suaminya, yang mulai ingin kembali lagi dengan mantan istrinya.
Darius pun pergi ke rumah Dara. Selain Darius, Gendis juga pergi ke rumah Dara. Darius melihat darah bercucuran di depan kulkas. Saat dia buka, kulkas itu ternyata ada kepala Mbok Rosi. Di sana Gendis juga mengendap-endap mencari-cari keberadaan Dara dan boneka itu. Tiba-tiba saja dia melihat ada sosok yang menggantung di atap rumah. Setelah itu Gendis dan Darius pun bertemu. Gendis membawa surat dari Laura untuk Dara. Boneka itu sangat berbahaya bagi Dara. Gendis berkata kalau isi surat itu bisa menyelamatkan Dara. Kemudian surat itu diberikan pada Darius. Isi surat itu adalah pernyataan. Kalau ternyata setelah syuting selesai, spirit doll milik Laura sangat tertarik dengan Dara. Dia merasa nyaman bersama Dara. Meskipun Laura telah melarang, namun kekuatan dari spirit doll sangatlah kuat. Bahkan dia mencari 1000 cara agar bisa bersama Dara. Spirit doll itu sudah haus akan pemilik barunya. Rasa sedih dan kecewa menjadi celah agar spirit doll itu bisa masuk ke dalam hidup Dara. Dan akan menjelma menjadi apapun yang dirindukan Dara. Laura menitipkan boneka itu untuk diberikan pada Dara. Dan ada beberapa mantra yang bisa Dara gunakan saat ada bahaya dari spirit doll itu. Selesai membaca surat itu, Darius mendapat pesan dari Dara. Dara dan Embun telah menunggunya di villa tempat mereka sering menghabiskan waktu dulu. Sementara itu Niken hendak pergi dari apartemennya. Tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari seseorang. Seseorang itu mengatakan kalau saat ini Darius dan Dara masih bermesraan di villa, dan meminta Niken untuk datang ke villa tersebut. Jenny dan Dukun sudah berada di depan villa. Ternyata semuanya adalah ulah Jenny. Scene memperlihatkan saat Laura selesai menulis surat. Tiba-tiba saja ada orang yang menghabisinya. Setelah itu Jenny mengambil spirit doll dan meletakkannya di rumah Dara. Selama ini Jenny mencintai Darius. Hingga rumah tangga Dara dan Darius bubar. Jenny berharap kalau Darius akan datang kepadanya. Namun ternyata Darius malah menikah lagi dengan Niken. Dan, selama ini Jenny lah yang terus meneror dan memaki Niken. Jenny juga mengambil boneka Embun untuk diberi jimat. Selain itu ramuan yang Dara minum adalah ramuan halusinasi. Sehingga boneka yang dia lihat adalah Embun. Dalam dibalik semuanya sudah jelas Jenny. Dia selalu ingin menghancurkan hidup Dara, meskipun harus membunuh Embun. Dara dan Embun sudah berada di villa. Dara juga memasak beberapa makanan. Kemudian Embun bertanya, siapa lagi orang yang sudah menyakiti hati mamanya? Apakah papanya juga menyakiti mamanya? Dara menjawab, kalau sebentar lagi papanya akan kembali. Dan mereka akan kembali menjadi keluarga yang utuh. Tak lama, Niken datang. Dia mengambil boneka itu, dan berkata kalau dia tak akan membiarkan Dara kembali mengambil Darius darinya. Sosok Embun memanggil Niken. Niken pun mengikutinya, hingga Niken sampai di lantai paling atas. Ternyata sudah ada Dara di sana. Niken mencoba menyadarkan Dara, kalau selama ini boneka spirit doll bukanlah Embun. Kemudian Niken melempar boneka itu hingga terjatuh di lantai dasar. Seketika Dara pun marah. Amarahnya bahkan mampu membuat Niken ikut terjatuh tepat di atas meja. Dara kemudian turun dengan terbang. Dia berkata kalau Niken telah menyakiti Embun. Dara mengambil pisau dan menusuk dada bagian kanan Niken. Niken pun menjerit kesakitan. Seketika di waktu yang sama, Darius pun datang. Dia mencoba menyadarkan Dara, dengan mengatakan kalau boneka itu bukanlah Embun, melainkan spirit doll. Darius meminta Dara untuk mencium harum boneka kesayangan Embun. Seketika Dara pun teringat beberapa momen bersamanya dengan Embun dan Darius. Dengan cara itulah Dara bisa sadar, dan mengerti kalau Embun memang sudah pergi. Seketika makhluk besar yang merusuki Dara pun keluar dari tubuh Dara, dan Dara pun terjatuh. Darius melihat boneka itu tergeletak di sebelah Niken. Dia langsung mengambilnya dan membawa ke dapur. Kemudian Darius menuangkan minyak ke atas boneka. Kemudian dia menyalakan api. Seketika terjadi kebakaran di dapur. Boneka itu ternyata belum juga punah. Dia terbang. Darius menendangnya. Kali ini boneka itu berubah menjadi sosok yang besar. Namun dia terbakar di atas kobaran. Setelah itu Darius meminta Dara untuk pulang. Dara minta Darius agar segera menolong Niken terlebih dahulu. Tiba-tiba saja Jenny datang.
Kali ini Jenny tidak lagi berpura-pura. Dia mengatakan kalau inilah waktu yang selama ini dia tunggu. Awalnya Dara kebingungan dengan tingkah Jenny. Kemudian Jenny menambahkan kalau selama ini Darius tidak pernah mencintai Dara. Bahkan semua kelakuan buruk Dara, Jenny lah yang mengadukannya pada Darius. Sehingga membuat Darius selingkuh dengannya bahkan dengan Niken. Sontak Dara sadar, kalau selama ini Jenny hanya berpura-pura baik padanya. Kali ini Jenny akan menghabisi Dara. Dia mengambil pisau dan hendak menusuk ke perut Dara. Namun Darius melindungi Dara, hingga Darius yang tertusuk. Dara pun marah. Dia mencekik Jenny. Keduanya pun saling beradu hantam. Tiba-tiba saja dengan beraninya, Niken menusuk Jenny dari belakang, hingga membuat Jenny pun akhirnya tewas. Niken pun bersama-sama membawa Darius. Mereka pergi meninggalkan villa itu. 7 bulan kemudian, Dara mendatangi Niken yang baru saja melahirkan. Setelah kejadian di villa, keduanya menjadi akur. Bahkan Niken meminta bantuan agar Dara juga ikut merawat anaknya bersama-sama. Dan film pun berakhir.